Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Esok Penuh Harapan. Mari kita akan lihat Ratapan 3 ayat 19-23 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita baru saja meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan memasuki tahun 2021 yang penuh dengan harapan. Kita tentu mengharapkan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang penuh dengan pandemi, walaupun pandemi masih akan tetap berlangsung sepanjang tahun yang baru ini. Tetapi saya yakin sesuai dengan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dengan keyakinan akan firman itu, kita bisa berkata, esok penuh harapan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami masa depan yang lebih baik? Ada 3 kunci yang firman Tuhan jabarkan. Yang pertama, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Saudara, ayat 19 dan 20 tadi berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Kalau saudara mengingat sengsara, persoalan, masalah COVID, masalah mungkin keuangan yang menekan kita sepanjang tahun yang lalu, jiwa kita akan stres, batin kita akan tertunduk. Kalau saudara memikirkan kemalanganmu, engkau akan seperti orang yang makan ipuh atau racun maut yang mematikan. Inginkah saudara menjadi orang yang tidak bahagia? Kalau saudara mau tidak bahagia, pikirkanlah dirimu sendiri. Pikirkan masalahmu. Bersungut-sungutlah dengan keadaanmu. Maka engkau akan menjadi makin tertekan. Tetapi kalau saudara memandang kepada Tuhan, maka akan ada harapan yang Tuhan berikan. Dulu orang Mesir kuno punya kebiasaan. Sepanjang tahun, kalau mereka mengalami hari-hari yang baik, sukacita, mereka akan mengambil batu berwarna putih, memasukkan ke sebuah tempat. Tapi kalau hari-hari yang dialaminya jelek, mereka akan memasukkan batu hitam. Dan pada akhir tahun mereka akan menghitung berapa banyak batu putih atau berapa banyak batu hitam. Dengan demikian mereka bisa menyimpulkan apakah tahun itu tahun yang buruk ataukah tahun yang baik. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus fokus bukan pada hal yang buruk. Justru kita harus fokus dan melihat sisi positif di balik tantangan yang ada dalam hidup kita. Pemazmur pernah berkata di dalam kesulitannya, Mazmur 42 ayat 5, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
ketika jiwanya tertekan, penuh dengan masalah, dia justru pergi ke rumah Tuhan, menyanyi memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, sehingga ada kekuatan yang dia alami di dalam kehidupan ini. Sikap semacam itulah yang kita juga harus miliki. Di tengah tantangan, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Saya pernah membaca kisah ada seorang penulis yang menulis di secari kertas karena dia biasanya membuat buku-buku untuk dicetak. Dia menulis begini, tahun ini ada banyak tantangan yang saya alami. Saya dioperasi empedu dan harus terbaling sekian waktu di ranjang rumah sakit. Saya juga pada tahun ini berusia 60 tahun dan saya harus pensiun, meninggalkan pekerjaan yang saya sukai, yang sudah saya geluti puluhan tahun. Tahun ini juga papa saya yang tercinta meninggal dunia dan tentu itu menimbulkan duka di dalam hati saya. Lagi pula anak saya mengalami tabrakan mobil sehingga mobil kami rusak cukup parah dan kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki mobil tersebut. Saudara, ketika penulis ini menulis, rupanya moodnya sedang tidak baik. Dan kemudian karena kelelahan dia tertidur. Si istri masuk ke kamar dan melihat tulisan si suami yang bernada negatif itu. Dia mengambil secari kertas yang lain dan dia menulis peristiwa yang sama dengan versi yang berbeda. Dia berkata, tahun ini saya dioperasi empedu dan bersyukur saya bisa melakukan itu sehingga saya terbebas dari rasa sakit yang bertahun-tahun seringkali membuat saya tidak bisa bersukacita. Tahun ini saya juga pensiun sehingga saya punya banyak waktu untuk fokus menjadi seorang penulis yang buku-bukunya makin banyak dan tulisannya makin produktif. Tahun ini papa saya meninggal usia 95 tahun dan saya bersyukur dia panjang umur, kenal Tuhan, dan juga mati tidak menderita karena cepat sekali prosesnya. Tahun ini anak kami mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya rusak parah, tapi dia selamat. Dan kita bersyukur tahun ini sungguh tahun yang sangat baik. Saudara sekalian, ada dua orang yang menulis. Yang satu intinya tahun ini tahun yang sangat buruk penuh masalah. Tapi istrinya menulis tahun ini tahun yang sangat baik. Karena dia melihat dari perspektif yang berbeda. Itu sebabnya jangan hitung terlalu banyak batu hitam seperti yang dilakukan orang Mesir. Tapi hitunglah lebih banyak batu putih tentang berkat Tuhan. Alkitab tadi berkata, jiwaku tertekan ketika mengingat sengsara itu. Tetapi kemudian hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu pengharapanku muncul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ini? Ayat 21 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, kita harus selalu ingat. Tiap bangun pagi ada hari baru, ada berkat baru. Rahmat Tuhan tak berkesudahan. Tantangannya besar. Tapi kemurahan Tuhan jauh lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Karena itu belajar menyanyi satu lagu lama. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Maka kita akan memiliki hati yang besar. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, sepanjang tahun ini percayalah, kalau Tuhan pernah memelihara orang Israel 40 tahun di tanah yang tandus di padang pasir dengan mengirimkan mana dari sorga. Setiap pagi ada mana yang Tuhan berikan. Begitu juga setiap pagi ada berkat baru yang saudara akan terima. Pikirkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki hari esok yang penuh dengan harapan, hidup mengutamakan Tuhan. Di ayat 24 sampai 26 dari Ratapan 3 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan ini berkata, Tuhan adalah bagianku. Berarti Tuhan adalah harta yang terpenting. Saudara sekalian, biar kita punya kerinduan yang menyala-nyala, hidup di dalam Tuhan lebih daripada hidup di dalam berkat-Nya. Cari Tuhan, Sang Pemberi, bukan hanya pemberiannya. Sebab kalau kita mengutamakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Daud pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Daud itu raja, dia bisa minta kemenangan atas musuh-musuhnya, dia bisa minta kejayaan yang panjang bagi dia dan keturunannya. Tapi bukan itu yang dia minta. Yang dia minta justru adalah diam di rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Daud menjadi orang yang hatinya berkenan kepada Allah. Lagi pula keturunan Daud, tahta kerajaannya akan tinggal tetap. Saudara-saudara, Paulus juga pernah berkata, yang ku kehendaki ialah, apa yang dia inginkan? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Ini menunjukkan kerinduan yang makin intim dengan Tuhan. Mari sepanjang tahun ini kita hidup lebih mengutamakan Tuhan. Bukan mengutamakan diri, tapi hidup berfokus kepada Kristus. Cari kehendaknya, cari keinginannya. Nah, apa cirinya orang yang hidup mengutamakan Tuhan? Ada dua hal yang dicatat di sini. Yang pertama, mengandalkan Dia. Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Hidup berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan kemenangan dan pertolongan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia, saudara akan kecewa. Juga jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri yang sangat terbatas. Andalkan Tuhan, Dia penolong yang dapat dipercaya. Engkau mengandalkan suami, bisa kecewa. Mengandalkan istri, bisa kecewa. Mengandalkan orang kaya, engkau bisa kecewa. Mengandalkan Tuhan, tidak pernah kecewa. Saya ingat satu kali ada seorang istri ngomong begini kepada suaminya. Pap, tadi malam itu saya mimpi loh. Kamu kasih saya kado, kalung berlian yang besar dan mahal. Apa ya artinya? Ini sebetulnya kode, saudara-saudara, kode keras karena rupanya istrinya nggak pernah dikasih perhiasan oleh suaminya sepanjang pernikahan. Suaminya terdiam dan kemudian dia bilang, oke, nanti malam saya akan belikan ya, kamu akan tahu jawabannya. Wah, istrinya senang, saudara. Apalagi ketika suaminya keluar untuk membeli sesuatu. Dan akhirnya ketika suaminya balik, dia berdebar-debar karena dia pikir mungkin suaminya sadar nih, bertobat nih. Dia akan kasih kalung berlian. Yang dia beli lalu dia kasih apa? Buku tafsiran mimpi. Kamu kan mimpi ya. Ini baca tafsirannya apa artinya. Waduh, kecewalah dia. Itulah orang yang mengandalkan manusia. Pasti akan kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Saya tidak bilang bahwa keinginan saudara apalagi dapat berlian akan terkabul. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, perkara-perkara yang baik Tuhan akan berikan. Orang yang mengutamakan Tuhan juga akan mencari Dia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Artinya apa? Kita harus berdiam diri di hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Berdoa menanti-nantikan Tuhan dalam penyembahan. Haleluya, puji Tuhan, Engkau baik. Yesaya 40 ayat 29-31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak tantangan yang kita sudah hadapi.
Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, angin boleh datang, tapi kita akan terbang seperti Raja Wali yang mengatasi badai. Bisa melihat dari perspektif ilahi, dari sudut pandang Allah, dari atas. Bukan terkurung oleh masalah yang ada di bawah. Sehingga kita yakin esok penuh dengan harapan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik? Yang pertama, pikirkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, hidup mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, miliki keteguhan dalam Tuhan. Ratapan 3 ayat 27-33 berkata, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipinya kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan ingin agar kita tegar, kuat, teguh. Dan kekuatan itu adalah kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Saudara, ada kesulitan yang berasal dari luar diri kita, tapi juga ada kesulitan dari dalam yang kita harus hadapi dengan kekuatan Tuhan. Kesulitan dari luar apa saja? Misalnya kesulitan karena pekerjaan, kesulitan karena masalah keuangan. Saya ingat satu kali seorang pengusaha mengalami kerugian dalam usaha, dia dikejar-kejar penagih hutang, wah dia sangat stres. Tapi kemudian firman disampaikan, nasihat diberikan, doa dilakukan untuk dia. Dan terus dia mulai datang kepada Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, waduh sekarang saya lebih lega. Dulu rasanya mau mati bunuh diri, jalan gelap rasanya. Sekarang masalah saya masih ada. Tetapi hati saya sudah jadi lebih besar. Dulu hati saya kecil, saya lihat masalahnya sangat besar. Sekarang hati saya lebih besar karena saya yakin Tuhan menyertai dan akan memberikan jalan keluar. Walaupun saya harus ulet menghadapinya dan masalah saya tampak lebih kecil. Malah akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah hutang piutangnya dan sekarang lebih diberkati dari waktu yang lalu. Saudara, karena itu kalau saudara punya masalah, jangan dibesar-besarkan. Masalah yang besar dilihat kecil. Karena kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Saudara ingat tidak? Ada 10 pengintai yang melihat kondisi tanah Kanaan. Dan semuanya yang 10 ini negatif. Mereka berkata apa? Wah, musuh kita itu besar-besar. Seperti raksasa yang akan menelan kita sampai habis. Kita ini ibarat belalang-belalang. Loh saudara, masa dia bayangkan dirinya seperti belalang dan musuhnya seperti raksasa? Ini kan terlalu membesar-besarkan. Orang yang terlalu menggede-gedein masalah, oh dia akan terpuruk. Saya ingat satu cerita, saudara. Satu kali ada seorang yang naik taksi, dia duduk di belakang, lalu supirnya mengemudikan mobil ke tujuan yang telah diminta. Di tengah jalan, saudara, penumpang ini berubah pikiran karena mau berhenti dulu di salah satu minimarket yang ada. Lalu dia tepuk pundak supirnya, maksudnya menepi dulu, saya mau beli sesuatu. Begitu ditepuk, waduh itu kalap saudara sekalian, si supir taksi hampir nabrak, untung masih bisa ngerem. Lalu dengan terengah-engah dia berkata, aduh kenapa Pak, kaget sekali saya. Lalu penumpang ini berkata, loh Bapak ini gimana, masa cuma saya tepuk pelan begitu karena saya mau minta berhenti sebentar, saya mau beli sesuatu, kagetnya luar biasa. Anda pernah jadi supir taksi enggak? Oh, sebetulnya gini, ini hari pertama saya jadi supir taksi dan ini penumpang pertama yang saya angkut yaitu Bapak. Wah kalau gitu belum bisa nyetir? Oh enggak, saya sudah pengalaman puluhan tahun nyetir. Tapi dulu saya nyetir mobil jenazah. Jadi enggak pernah ada yang tepuk pundak saya. Jadi ketika
Bapak tepuk pundak saya, kaget karena saya pikir saya masih mengemudikan mobil jenazah. Nah ini dibesar-besarkan ini saudara. Kalau saudara membesar-besarkan masalah, waduh engkau tidak akan bahagia di dalam kehidupanmu. Tapi berlakulah seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka melihat tanah yang sama, musuh yang sama, tantangan yang sama. Mereka berkata, musuhnya memang besar, tapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari seluruh masalah kita. Saudara, kita percaya God is greater than any problem you have. Allah kita lebih besar dari semua masalah yang engkau alami. Dan kalau saudara sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan, engkau akan berkemenangan. Nah, tetapi kita juga harus menjadi orang yang tegar, memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan, menghadapi kesulitan-kesulitan dari dalam. Terutama apa? Bagi yang sudah berkeluarga, sifat pasangan kita. Ya mungkin istrinya cerewetnya luar biasa, saudara. Ya mungkin suami bisa bersuara mantap di kantor, suaranya seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau pulang ke rumah, takut sama singa betina. Suami pang 5, istri pang 6, lebih hebatan istrinya. Waduh, ini juga masalah di dalam yang harus dibereskan. Atau juga ada istri-istri yang punya suami yang pelitnya luar biasa. Dan kita bergumul dengan masalah ini. Saya ingat satu kali, ada seorang suami yang baru saja punya anak, istrinya baru melahirkan. Dan kemudian waktu malam si suami berdiri di sisi box bayi, memandangi, lalu menggeleng-gelengkan kepala, menarik nafas panjang. Istrinya berkata, "Pap, kenapa? Kamu terharu ya melihat anak kita yang baru lahir?" "Enggak, saya bukan terharu gara-gara itu. Saya justru mikir, ini box kecil banget, kok sampai harganya 30 juta, ini dari mana ya?" Waduh saudara, rupanya yang dia pikir bukan bayinya. Ini biaya beli boxnya itu mahal bener ini. Saudara, saking pelitnya ini orang. Nah, saya mau katakan masalah di dalam keluarga, internal bisa saja terjadi. Tetapi mari kita belajar untuk bisa mengatasi dengan apa? Kesabaran, ketekunan, kegigihan, minta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita sehingga kita bisa berkemenangan. Ya memang kesulitan kita juga akan hadapi sepanjang tahun ini. Tapi percayalah seperti yang ayat 31 tadi katakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Badai boleh datang tapi badai pasti akan berlalu. This too shall pass. Semuanya ini akan berlalu. Tidak selamanya Tuhan mengucilkan, tidak selamanya Tuhan menindas. Dan ayat 32 tadi juga berkata, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kita akan disayangi, kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, karena itu teguh menghadapi segala tantangan. Tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan, yang bertahan adalah orang-orang yang ulet. Saudara ingat Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami tantangan yang sangat hebat. Dicaci maki, dicambuk, bahkan disalibkan. Oh, lebih besar kesulitannya daripada kita. Tetapi karena dia bertekun sampai akhirnya. Kita Filipi 2 berkata, akhirnya Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Yang oleh dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita tekun, pasti kemenangan Tuhan akan berikan. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Tidak ada kesakitan, penderitaan, maka tidak ada keberuntungan, kemenangan yang kita dapatkan. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan harapan jika 3 hal tadi kita lakukan. Yang pertama, pikirkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, hidup mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, miliki keteguhan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu tahun ini pun penuh dengan tantangan, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan, kami tidak melihat masa depan gelap,
kami justru melihat masa depan yang cerah terang karena Tuhan bersama dengan kami. Jika Tuhan di pihak kami, siapa yang akan berani melawan kami? Dengan Allah, kita lakukan perbuatan gagah perkasa karena Dia sendiri akan menginjak kepala lawan kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah dan bawalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, serta kebenaran yang berlimpah-limpah dan perlindungannya. Di dalam nama Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, demi kemuliaan Allah Bapa di surga yang senantiasa menyertai kita, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mengangkat kita ke awan-awan mulia, untuk masuk dalam perjamuan domba sebagai mempelai yang kudus. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu saudara. Selamat hari minggu saudara.